Dan waktu Dedes menuntutnya mencari mertuanya sekali lagi seorang pemeluk. Shiwa, MP Uparwa itu. Malam hari itu juga ia datangi rumah mertuanya. Padepokan yang terpencil jauh dari desa itu sunyi. Tak ada penghuni kecuali binatang piaraan yang mulai jadi liar. Ia periksa semua bilik. Ia bongkari lemari batu tempat rontal-rontal disimpan. Kemudian ia perintahkan bakar semuanya, termasuk rumah dan pura padepokan. Beberapa hari lamanya ia mencari dan tidak menemukan. Bila berhasil ia telah bermaksud hendak membelah kepalanya dengan pedangnya sendiri. Pulang dari pengembaraan ia langsung menuju ke rumah Arya Artia. Orang serumahnya telah melarikan diri melihat datangnya bondongan pasukan kuda. Juga Arya Artia. Dan sekarang ia mencari Brahmana yang menggunakan gelar kebesaran itu. Beberapa hari lagi, yang ditemukan adalah letusan kelut. Gempa yang melongsorkan tanah telah menumbangkan sebatang pohon. Kudanya melompat. Tak terkendali. Kemudian binatang itu sendiri tersekat pada cabang pohon yang melintang, jatuh ke samping, rubuh, ia tertindih dan mengalami cedera. Perawatan Dedes yang berkasih sayang itu menyejukkan harinya. Mau rasanya ia membayar kembali dengan apa saja, gelar, harta benda, dan jiwa orang lain. Tetapi, setelah sembuh tingkahnya yang ogah menyerahkan hati dan badan kepadanya. Sebagai istri yang syah membangkitkan berang. Rasa-rasanya tega ia hendak meremasnya sampai lumat jadi bubur. Mengingat akan ramalan Resi Candi Erlangga. Dan tuntutan Ratu Angabaya itu, kembali ia tak berani melakukan kekasaran. Sri Baginda Kertajaya pun akan merampasnya sekali ia pernah melihatnya sebagai parameswari Tumapel. Semua telah dipertaruhkan untuk perempuan yang seorang ini. Ia merasa terlalu dungu apabila merusaknya sendiri. Logawi menolak datang ke Pekuan. Belakangka tetap dapat menahan diri. Tunggul Ametung Gusar. Semua harus datang karena panggilanku. Semua harus pergi karena usiranku. Raungnya. Tidak bagi Dang Hyang Logawe, yang mulia, tegah belakangka. Tidak sembarang orang mendapatkan gelar Dang Hyang tanpa sebab. Yang mulia, Sang Patih mencoba menasihati. Seorang tua tanpa tenaga, dengus Tunggul Ametung. Apa artinya dia untuk mata pedangku? Seorang Brahmana tidak bersenjatakan pedang. Yang mulia, tegah belakangka. Dia bersenjatakan kata, setiap patah diboboti sidi dari para dewa. Waktu mata. Aku itu membeliak padanya, ia tidak peduli. Meneruskan, cedera bagi orang. Seperti dia akan membakar amarah semua pemeluk Shiwa. Dia harus didekati. Dibaiki, diambil hatinya. Belum pernah terbukti dia menghasut semua kerusuhan ini, yang mulia, Sang Patih mengajukan perhatian. Apa artinya menolak panggilan kalau bukan hendak membangkang? Dia tidak pernah mendapatkan dharma dari Tumapel, yang mulia. Dia tak ada kewajiban untuk tunduk pada yang mulia, sekali lagi belakangka menasihati. Juga sekali lagi Tunggul Ametung membeliak pada belakangka. Setelah pulang dari Kediri yang suci telah berubah dalam penilaiannya. Dia tak lagi dianggapnya teman. Sekepentingan dalam menumpuk kekayaan, lebih banyak seekor ular yang ikut tidur satu selimut dengannya. Dia mendapat pengakuan dari Tumapel, diizinkan membuka perguruan. Kalau semua dilarang membuka perguruan, yang mulia, dalam 10 tahun lagi. Tak ada anak muda bisa baca tulis, tak ada lagi yang mengerti bagaimana memuliakan para dewa, manusia kembali menjadi hewan rimba belantara. Apa keberatan yang suci kalau semua kembali jadi hewan rimba belantara? Keberatan Bapa, semua musnah, juga Tumapel, juga Kediri. Prajurit-prajurit. Tidak diperlukan lagi. Yang mulia, juga aku, juga patihnya, juga raja, karena tak ada lagi yang mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan, Patih Tumapel. Memperkuat, setiap orang harus menjaga keselamatanmu sendiri-sendiri, tak ada orang akan berbuat sesuatu untuk yang lain. Justru karena itu Logawe harus binasa. Kalau itu telah jadi keputusan yang mulia, tidak bisa lain, Bapak hari ini juga harus ke Kediri. Yang suci sekali lagi hendak mengadu? Bukan mengadu, itulah tugas Bapak. Sekiranya yang mulia tidak indahkan lagi.
Nasihat Bapak, memang tak ada gunanya lagi Bapak tinggal di sini. Tunggul Ametung berjalan mondar-mandir. Sri Baginda Kertajaya pun mendengarkan yang tersuci Tanakung. Tanpa yang suci semua akan berjalan lebih mudah. Betul, Yang Mulia, akan lebih mudah menukik ke jurang kebinasaan. Baik, apa nasihat yang suci sekarang? Tak bisa lain, Yang Mulia seyogianya datang mengunjunginya. Hanya datang. Berkunjung, dan orang-orang Siwa itu akan menganggap Yang Mulia. Menghormatinya. Aku tumapel sowan pada loh gawe? Nasihat cara apa itu? Untuk keselamatan Tumapel sendiri, Yang Mulia. Tumapel cukup terjaga oleh prajurit-prajuritnya. Yang Mulia, susul Patih Tumapel, tak ada yang tahu, apakah prajurit-prajurit itu Siwa atau Wisnu, boleh jadi juga Buddha. Tak ada yang dapat mengetahui hati. Tunggul Ametung menatap manusia secara tepat, memancarkan kecurigaan. Bukan tugasmu menasihatiku. Kau hanya menjalankan perintahku. Patih itu terdiam dan mengangkat sembah. Tapi sang patih tidak keliru, Yang Mulia. Lihatlah prajurit-prajurit Tumapel itu. Apa kekurangannya, namun kerusuhan tidak semakin reda, malah meningkat. Karena Yang Suci membiarkan Logawe tinggal hidup. Tidak ada bukti dia ikut campur. Dang Hyang Logawe bukan seorang begawan, seorang pandita, memisahkan diri dari masyarakat dan kehidupan duniawi. Dia hanya seorang resi. Pada seorang begawan raja-raja pun patut menyatakan hormat. Seorang resi, seorang pandita, yang pada suatu ketika masih tampil sebagai satria, setiap saat bisa menjadi prajurit. Bahkan biarawati-biarawati itu tak jarang prajurit Siwa yang bersembunyi. Di mana itu pernah terjadi, Yang Mulia? Tunggul Ametung tidak menanggapi. Yang Suci belakangka melihat mata aku itu mengerjap. Ia kenal kerjapan pembunuh itu. Sri Baginda tidak kurang-kurangnya kemurahannya, Yang Mulia, katanya. Memperingatkan. Katakanlah pada Bapak kapan Yang Mulia bersedia berkunjung ke Padepokan Dang Hyang Logawe. Pembicaraan itu akan sangat pentingnya. Untuk Tumapel, juga untuk Kediri. Apa yang dikerjakan di Kediri seyogianya sejalan dengan yang di sini. Tunggul Ametung melambaikan tangan menyuruh mereka pergi, ia berbalik dan masuk ke bilik agung. Dilihatnya Ken Dedes tiada di dalam, ia langsung turun ke taman larangan. Juga di sana ia tidak mendapatkannya. Ia tinggalkan taman. Melalui pintu gerbang belakang. Di hadapannya muncul Pura Pekuan. Dengan hati masgul ia masuki pelataran pertama, kedua dan ketiga pura. Dan Dedes tak juga ditemukannya. Ia keluar lagi, dan dilihatnya istrinya sedang berada di kebun buah yang mengelilingi pura dalam. Melihat suaminya mencarinya ditinggalkannya rimang. Dan menghampiri. Kakanda nampak rusuh di hati. Tiadakah kau melihat kemit lewat kemari? Sekali. Siapakah kiranya yang sudah kau tegur? Tiada. Yang menegurmu? Tiada. Tempat ini terbuka bagi semua kemit yang lewat. Parameswari Tumapel berkuasa atas rumah tangga Pekuan. Adakah Kakanda menyesal telah mengangkat aku jadi parameswari? Sejak pertama kali bertemu kau selalu mengajak bertengkar, Dedes. Dan kau selalu berhak aku tak sudi kehilangan kau. Mari, ia berjalan lebih dahulu. Kembali melewati pintu gerbang taman larangan dan masuk. Ken Dedes mengikutinya. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pepohonan menghindari matahari siang. Baru sekali ini Kakanda mencari aku sejauh ini. Diamlah kau, Brahmani. Ken Dedes memperhatikan nada suaranya, dan ia tak mendapatkan di dalamnya kegusaran, hanya kerusuhan hati. Apalagi Kakanda rusuhkan hari ini? Ingin aku dengarkan dari istriku, seorang Brahmani, apa sebabnya dunia menghormati satria? Tidak banyak satria yang dihormati. Tidak banyak? Terlalu sedikit. Mereka adalah yang bijaksana. Selebihnya tidak pernah dihormati. Dunia hanya ditakuti. Melihat suaminya tidak menengahi, ia meneruskan, mereka ditakuti karena semua satria adalah pembunuh, penganiaya, penyiksa karena kerakusannya pada kebesaran dunia. Hanya yang bijaksana dengarkan petunjuk para dewa, mendengarkan Hyang Yama.
Apakah sebabnya Brahmana ditakuti? Kau tak pernah takut padaku, bahkan kau telah menculik aku dari rumahku. Tunggul Ametung diam lagi, mengambil tangan istrinya dan mempermain-mainkan cincin pada jari-jarinya. Ia tak tahu istrinya sedang meliriknya. Suamiku tidak takut padaku sebagai wanita, dia tetap takut padaku sebagai Brahmani, karena Dedes tahu apa yang suaminya tidak tahu. Tunggul Ametung tertawa. Apa yang kau tahu tentang ketidakpengetahuanku? Bukankah suamiku tidak bisa baca tulis dan aku bisa baca tulis? Ia tertawa bahak, setiap yang bisa, bisa. Juga aku suruh. Suamiku bisa menyuruh selama ada yang bisa disuruh. Selamanya akan ada dan harus ada. Suamiku hanya bisa meminjam tangan dan mata orang. Tangan dan mataku lebih berharga untuk kerja baca tulis. Sekali lagi Dedes melirik pada suaminya untuk mengetahui gusar atau tidak. Kalau semua tidak bisa, siapakah yang akan Kakanda suruh? Kakanda tak tahu. Sansakerta, maka tak tahu bagaimana berterima kasih dan bermohon ampun dan petunjuk. Maksudmu aku satria yang tidak dihormati? Satria baru yang menakutkan, Dedes duduk menjauh, satria hidup dari ketakutan dunia, maka ia terus juga takut-takuti dunia. Maka juga kaum Brahmana takut pada satria. Mereka tidak perlu takut pada kedunguan. Mereka belajar setiap hari untuk tidak jadi dungu. Tunggul Ametung tersinggung. Tetapi ia diam saja. Tentu Kakanda gusar. Orang lain tentu sudah harus rebah di tanah. Ken Dedes berdiri, bersiap hendak pergi. Tunggul Ametung menangkap tangannya. Dan mendudukannya kembali di sampingnya. Dengar, Dedes juga Brahmana yang semasyur-masyurnya, Dang Hyang. Logawe itu, dia akan dia tidak perlu takut pada siapapun. Juga tidak pada aku Tumapel. Dia tidak pernah membutuhkannya. Aku Tumapel pada suatu kali akan membutuhkannya, sekalipun karena dungunya ia ingin membunuhnya. Seperti dicobanya pada diri Empu Parwa dan Arya Artea. Aku baru tahu seorang Brahmani juga seorang pembohong. Tak ada seorang Brahmana merosot dari Sudra untuk mendapatkan keuntungan dari kebohongannya. Jadi para meswari Tumapel telah mendapatkan segala-gala yang tidak diperlukannya. Tidak patut itu diucapkan oleh seorang istri. Katakanlah, apa yang Kakanda butuhkan daripadaku? Engkau terlalu angkuh, Dedes, seperti semua Brahmana. Tak ada Brahmana angkuh. Mereka hanya lebih mengerti, lebih tahu daripada orang yang menganggap pengetahuan dan ilmu sebagai keangkuhan. Baiklah. Tentu semua yang diucapkan oleh para meswari Tumapel benar. Hanya, tidakkah bisa kau bersikap manis padaku, seperti wanita-wanita lain? Apakah yang kurang manis padaku? Telah kubiarkan diriku kau miliki. Dedes tidak memerlukan segala apa yang kau taburkan padaku, dan dia memiliki apa yang suaminya tidak pernah punya, ia mencoba melepaskan pegangan suaminya. Dia telah biarkan dirinya kau miliki, karena tadinya menyangka dengan demikian. Dirinya, ayahnya, akan selamat. Kau haus akan jiwa Empu Parwa dan kaum Brahmana. Sekarang kau datang padaku untuk menyerahkan Dang Hyang Logawe padamu. Tunggul Ametung memelintir lengan istrinya. Dedes memekik kesakitan. Tak ada. Satria memekik kesakitan. Biarpun begitu kau takkan berani bunuh aku, Tunggul Ametung. Kau membutuhkan anak lelaki pewaris Tumapel. Hanya aku yang tahu, apakah pewaris itu akan kugugurkan atau tidak. Aku itu melepas tangan istrinya. Akan kuperintah orang menjagamu siang dan malam, hati-hati kau. Kalau Dedes tidak takut padamu, apalagi pada pengawal-pengawalmu. Aku pun bisa memerintah mereka. Betapa dungu aku telah kawini perempuan sial ini. Kaulah satria sial itu, seorang sudra yang tak tahu diuntung, seorang satria gadungan yang tak tahu tempat. Diam. Ada tanda-tanda Dedes mulai mengandung. Aniayalah aku, sentuh aku lagi, dan akan kusampaikan kepada dunia, benih dalam diriku ini bukan anakmu. Tunggul Ametung menutup mulut istrinya dengan telapak tangannya. Dan Dedes menggeleng berpaling-paling menghindari perempuan garang semacam ini. Dibopongnya istrinya dan masuk ke dalam bilik agung.
2 minggu telah berlalu. Dalam 2 minggu Tunggul Ametung tidak lagi mendengar suara istrinya yang membisu, sebagai protes dari hilangnya Rimang. Bahkan matanya pun selalu ia telah pindahkan menghindari Dedes dari bilik Parameswari ke bilik agung. Pintu-pintu depan dan belakang bilik yang pertama ia perintahkan dimatikan. Brahmani itu kini selalu tinggal di taman larangan, tidak mau masuk ke bilik agung tanpa dibopongnya dengan paksa. Juga sewaktu hujan mulai turun 2-3 kali. Belakangan ini. Dan sekali ini ia bopong lagi Dedes dari taman larangan masuk ke bilik agung. Mengeluh. Betapa kau berkukuh tak mau bermanis pada suami, sesal Tunggul Ametung. Masih juga tak mau dengar tak mau bicara? Baik. Aku perintahkan kau berpakaian sebagai Parameswari Tumapel. Sekarang juga. Dan Dedes tidak mengindahkan. Tunggu. Ametung mulai merias istrinya. Dedes membiarkan tubuhnya dirias. Ia mengganti pakaiannya, membedaki wajahnya, mencelak dan menggincu bibirnya. Kemudian memasang pita mahkota pada kepalanya. Ia seka binggal kakinya. Kemudian menggandengnya, duduk di peraduan. Dengarkan, Dedes, permataku. Pagi ini kita akan pergi agak jauh. Kita akan mengunjungi Dang Hyang Loh Gawe. Tak ada yang lebih tepat daripada kau yang bicara. Aku akan mengiringkan kau. Katakan nanti padanya, aku Tumapel dan Parameswari menjanjikan kemuliaan padanya, kalau dengan pengaruhnya ia sanggup dan berhasil meredakan kerusuhan yang semakin memuncak belakangan. Ini. Kau sudah dengar, dan kau mengerti. Mari berangkat. Ia tarik istrinya berdiri. Ken Dedes mengikuti tarikan itu seperti golek tanpa jiwa. Suaminya sendiri juga yang membopongnya ke atas tandu. Iring-iringan itu berangkat dengan sangat banyak pengikut. Juga yang suci. Belakangka diangkut dengan tandu. Tunggul Ametung dan Patih Tumapel berkuda. Di belakang mereka berbaris 10 ekor kuda yang dimuati dengan hadiah. Di belakangnya lagi pasukan kaki. Dan di depan sana pasukan kuda bertombak. Jauh sebelum iring-iringan telah berjalan lebih dahulu pasukan yang membersihkan jalanan dan sekitarnya dari para perusuh. Seorang peseru mewartakan keberangkatan Parameswari ke Pangkur untuk sowan Dang Hyang Loh Gawe. Dan tak ada perusuh mengganggu mereka. Sepanjang jalan Kawula Tumapel memerlukan mengelulukan dengan sembah dan hormat. Beberapa kali terdengar seruan lantang dari tengah-tengah mereka. Dirgahayu, Dewi. Kebijaksanaan. Beberapa batu telah dilemparkan pada Tunggul Ametung dan belakangka, api. Mereka tidak menanggapi untuk tidak menimbulkan kekacauan. Di jalanan yang diapit oleh jurang curam dan tebing terjal, di mana dahulu ia melihat Brahmana muda berkumis sekepal itu berdiri di atas batu ia memerlukan berpaling. Di atas batu hitam itu tak nampak ada seorang pun. Tapi dari sebuah bukit di atasnya lagi terdengar suara seruan yang bergaung-gaung di tengah hutan. Tunggul Ametung! Tunggul Ametung! Hahaha! Rampok yang akhirnya roboh. Sang aku tidak menanggapi, karena rampok kecil juga tidak mencari di mana orang yang berseru-seru. Itu. Ia tahu ia tidak disukai, tidak dicintai, hanya ditakuti. Sekarang pun, rampok-rampok kecil itu bahkan mulai berani melawannya terang-terangan. Tahu istrinya dihormati oleh para kawula, kudanya selalu dipepetkan pada tandu. Istrinya, di samping Ken Dedes tidak akan ada sesuatu serangan bakal datang. Matahari telah tenggelam. Iring-iringan itu diterangi dengan banyak damar. Mereka 3 kali telah beristirahat untuk makan dan melakukan hajat. Menjelang tengah malam mereka sampai. Pangkur bermandikan damar. Semua penduduk keluar dari rumah. Jalan-jalan menjadi terang. Dang Hyang Loh Gawe berdiri di depan rumahnya bertumpu pada tongkat. Di belakangnya berdiri para muridnya. Semua berkerodong kain penolak dingin. Dirgahayu, Dang Hyang Loh Gawe, seru yang suci. Yang mulia aku Tumapel. Dan Parameswari datang berkunjung untuk memuliakan yang terhormat. Tunggul Ametung turun dari kuda, membopong turun istrinya dan menggandengnya menghadap Dang Hyang Loh Gawe. Inilah aku Tumapel bersama Ken Dedes datang menghadap yang terhormat.
Dang Hyang Logawe. Dirgahayu kalian semua. Di bawah curah sinar damar Ken Dedes berlutut, mengangkat sembah, kemudian merangkul kaki Logawe. Ampuni sahaya, ya. Yang suci, ampuni sahaya. Logawe menunduk, mengusap-usap rambut Dedes, Dedes, cucuku. Ken Dedes menangis. Masih patukah sahaya disebut cucu, yang suci? Takkan ada yang bisa mengubah cucuku Dedes tanpa semau MU sendiri. Yang suci, dan Dedes terhisak-hisak dalam tangisnya. Logawe mencium ubun-ubunnya, berbisik. Mari, cucu, mari naik ke rumah, ia tarik Dedes berdiri. Silakan, yang mulia, yang suci silakan naik. Dedes memegangi tangan Dang Hyang Logawe sambil menciuminya. Mereka mengiringkan masuk. Para murid itu berhenti di depan pendopo untuk menunggu perintah dari Sang Maha Guru. Betapa jauh jalan yang telah ditempuh, seperti ada keperluan yang terlalu tidak bisa ditunda, yang mulia aku. Mereka duduk berkeliling di atas tikar. Dan damar menerangi mereka dari dua jurusan. Pasukan pengawal Tumapel menghalau setiap orang yang hendak mendekati rumah, dan mereka tinggal berdiri di kejauhan. Kemudian mereka menyiapkan diri untuk mesanggah di kebun buah Logawe. Kami datang untuk mengaturkan warta keselamatan seluruh Tumapel pada yang terhormat Dang Hyang Logawe. Tunggul Ametung memulai, selain hendak menengok dan memang ada keperluan yang tak bisa diperkenankan menengok yang terhormat, yang suci. Menambahi. Apalagi setelah yang terhormat begitu lama meninggalkan Pangkur. Barangkali ada warta yang patut didengarkan oleh yang mulia aku. Dan sengaja kami bawa para meswari Tumapel untuk memudahkan pembicaraan. Yang terhormat. Keesokan harinya pembicaraan itu dimulai. Belakangka mengacarai. Tunggul Ametung lebih banyak menarik diri. Patih Tumapel lebih memperlihatkan kegesitan. Ken Dedes tak juga angkat bicara biarpun oleh belakangka beberapa kali disebut mewakili sang aku yang merasa agak kurang sehat. Memang tak ada jalan lain lagi yang bisa ditempuh daripada ini, yang terhormat. Belakangka kemudian mengambil alih pembicaraan. Yang mulia aku dan yang mulia Parameswari telah sepakat untuk mengajukan beberapa pokok, iya. Berpaling pada Ken Dedes. Kemudian, silakan, yang mulia Parameswari. Ken Dedes menggigit bibir. Ia mengangkat sembah, kemudian merangkak mencium lutut Dang Hyang Logawe. Apa hendak kau katakan, cucu? Tiada barang sesuatu dari sahaya, ya, yang suci. Hanya sahaya mendapat perintah untuk mempersembahkan ini yang suci. Katakan, jangan ragu-ragu. Apakah tentang dibakarnya rumahmu dan hilangnya ayahmu? Bukan itu yang terkandung dalam perintah, ya. Yang suci. Cucu, Dang Hyang Logawe mengangguk-angguk mengerti. Kalau begitu itu tak perlu kau sampaikan. Apakah perintah yang kau terima, cucu? Yang suci, kerusuhan semakin lama semakin meruyak, semakin tidak terpadamkan. Apakah sebabnya itu, yang suci? Tunggul Ametung, Belakangka dan Sang Patih menarik diri dari pembicaraan. Setiap kerusuhan di sesuatu negeri, bukan hanya Tumapel, adalah pencerminan dari ketidakmampuan yang memerintah, cucu. Di manakah letaknya ketidakmampuan itu, yang suci? Dedes meneruskan. Ketidakmampuan itu berasal dari diri semua yang memerintah, Dedes. Ketidakmampuan mengerti kaulannya sendiri, kebutuhannya, kepentingannya. Apakah yang suci bermaksud mengatakan ketidakmampuan itu sama dengan kedunguan? Tidak sama, hanya sejenis. Tunggul Ametung mengerutkan gigi. Belakangka menggeletar karena muntap. Sang Patih menunduk lebih dalam. Dari mana asalnya kedunguan itu, yang mulia? Dari terlalu banyak mengurus diri sendiri, sehingga buta terhadap yang lain-lain. Kalau hanya demikian, yang mulia, mengapa timbul kerusuhan? Hyang Mahadewa tahu bagaimana membikin jagat pramudita seimbang. Kerusuhan mengimbangi kedunguan. Kalau soalnya keseimbangan, yang terhormat, Tunggul Ametung tak dapat menahan hatinya, pada imbangan manakah yang terhormat berada?